Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi. Masih di kitab Yeremia. Ini baru tema yang ketiga. Dan kita akan mengambil juga tema ibadah di dalam perjanjian lama itu, di mana suara kenabian seringkali menegur, ya. Misalnya ritual-ritualnya, ya. Mereka berpuasa, tapi masih juga mendesak buruh, masih juga menindas anak yatim, orang miskin, janda-janda. Ini tapi ada hal yang menarik di dalam bagian ini. Barangkali kita melihat di pasal 4, 5, dan 6, kita hanya ambil beberapa aja. Coba dulu kita lihat yang pasal 4 ayat 4, ya. Dikatakan di sini, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, ya. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, ya. Ini dikatakan di sini, sunatlah dirimu bagi Tuhan. Nah, kalau ritual sunat itu bagi orang Israel itu seorang laki-laki di hari ke-8 itu harus disunat, ya, artinya dikerat kulit katannya itu, ya. Ritualnya begitu, ya. Karena sunat ini sebenarnya tanda perjanjian antara Abraham dengan dan keturunannya dengan El Shaddai. Tapi ketika Musa pada waktu dia mengabaikan perjanjian sunat itu, dia hampir dibunuh juga, ya, oleh Tuhan, karena waktu itu kita tahu Potifar, istri Musa itu menyelamatkan Musa lah, ya, pada waktu itu. Karena Musa mengabaikan perjanjian sunat. Jadi sunat itu memang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi masalahnya dikatakan di sini, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Jadi artinya yang dimaksud itu bersifat batiniah lah yang diminta. Bukan berarti ritualnya jangan dilakukan, nah. Tapi kalau melakukan ritual juga harus batinnya itu dilihat, ya, diperhatikan. Saudara lihat di sini bahwa di dalam konteks perjanjian lama juga itu perihal batin seseorang, perihal hati seseorang itu Tuhan sudah lihat, ya. Dia nggak hanya lihat ritualnya aja, merayakan hari raya atau korban bakaran, korban sajian atau puasa secara lahiriah ritualnya, nggak itu aja. Memang suara kenabian selalu berbicara hal-hal yang kurang diperhatikan oleh bangsa Israel. Nah, kita mau melihat dari sini, dan tentu ada teguran-teguran lain, ya. Kalau kita lihat di pasal 5 ayat 5 ini, Yeremia berkata, ayat 4 itu, pasal 5 ayat 4, dikatakan di sini, lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, artinya yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang tidak melakukan keadilan, ya. Terus kemudian ayat 5, baiklah aku pergi kepada orang-orang besar, yang dimaksud di sini bisa raja, imam, nabi, pemuka, ya, dan berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, ya, hukum Tuhan. Tetapi Yeremia melihat juga mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Artinya orang yang melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan di dalam zaman Yeremia itu justru bukan orang-orang kecil saja, bukan orang kecil, ya, tapi justru orang-orang besar juga, ya, nabi, imam. Kita tahu nabi-nabi palsu itu banyak ditegur, ya, imam, raja, pemuka, ya. Nah, coba dulu kita lihat lagi, ya, tegurannya apa. Jadi kita ulangi dulu sedikit di pasal 4, 5, dan 6. Anak yatim, ya, pasal 5 ayat 28. Ini juga diperhatikan oleh Tuhan ini, ayat 28. Coba dulu.
Dikatakan di sini, di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Ini juga salah satu dosa yang disoroti oleh Yeremia kepada bangsa Israel ya. Yehuda ya, kerajaan Yehuda pada waktu itu ya. Jadi kerajaan Israel sudah dibuang tahun 722 sebelum Masehi. Dan ini Yeremia kita tahu melayani 5 raja ya. Yosia ini raja yang baik. Baru di situ ada Yoahas ya. Hanya 3 bulan dia itu ya. Kemudian ada di situ Yoyakim, ini semuanya jahat ini. Yoyakim, baru ada Yoyakin, itu pun 3 bulan juga, baru Sedekia. Ini ke 5 raja ini hanya Yosia aja yang baik, Raja Yosia ya. Jadi yang 4 raja ke sini itu sama semuanya nggak baik. Barulah di zaman Sedekia itu kurang lebih tahun ke-11 kalau nggak salah itu dari pemerintahnya, barulah itu Yerusalem dihancurkan. Jadi udah 3 kali ya. Nebukadnezar sudah menyerang ya di zaman Yoyakim itu sudah diserang ya. Ada bukan hanya orang Kasdim, gerombolan Aram, gerombolan Moab, gerombolan Amon sudah menghancurkan ya. Hanya kerajaannya belum runtuh ya, Bait Suci belum dihancurkan. Kemudian di zaman Yoyakin yang hanya 3 bulan itu juga malah Yoyakin sudah dibuang. Ada 10.000 nanti kita lihat itu di kitab raja-raja itu. 10.000 kurang lebih orang-orang yang besar itu, orang-orang yang pemuka-pemuka, orang-orang yang kaya, orang-orang yang ini itu yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar itu ya, untuk dibuang ke Babel. Nah, kemudian baru belasan tahun kemudian barulah jatuh kerajaan itu ketika Sedekia memberontak ya kepada Raja Babel. Jadi Yeremia itu melayani sampai dari mulai zaman Yosia sampai jatuhnya kerajaan Yehuda di zaman Sedekia itu, bahkan dia masih terus melayani sampai ketika Israel itu Yehuda, sisa-sisa Yehuda itu lari ke Mesir. Yeremia ikut juga lari ke Mesir. Bukan karena dia melarikan diri dari orang Kasdim ya. Dia sudah peringatin, jangan. Nanti kita sampai ke sana. Intinya Yeremia ini melayani dan dia tegur terus supaya orang Yehuda, keluarga Yehuda ini bertobat agar ancaman Tuhan kerajaan utara itu, Babel itu bisa dihindari. Nah ini kita dosa-dosa yang kita sebut tadi ya. Yang pertama tadi yang sunat itu. Yang kemudian yang ini tidak memenangkan perkara orang anak yatim, tidak membela orang miskin. Dan bahkan yang melakukan penindasan itu bukan saja orang-orang kecil, malah orang-orang besar yang melakukan itu ya. Dikatakan lagi pasal 5 ini ayat 31, para nabi bernubuat palsu. Jadi di zaman Yeremia ini banyak nabi-nabi palsu. Kita sudah tahu itu kalau nabi palsu itu di tiap zaman biasanya lebih banyak daripada nabi aslinya ya. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Ini pasal 5 ayat 31 ya. Kemudian umatku menyukai yang demikian. Nah ini dia ya. Jadi nabi sudah bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Umat Tuhan menyukai yang demikian sehingga ya kalau orang ngomong yang palsu ada yang dengarkan ya, jadi yang palsu itu ya makmur lah, ya ada kesempatan lah. Dan biasanya nabi palsu itu kita sudah tahu itu dia bicara hal-hal yang damai sejahtera, ya. Dia bilang tenang aja, Tuhan tidak ngancam daerah ini negeri ini ya. Orang Babel, Raja Nebukadnezar tidak akan menyerang kita dan sebagainya. Ngomong-ngomong damai-damai tapi palsu sebenarnya itu. Damai yang palsu. Masalahnya umat Tuhan mendengar yang demikian. Dan nabi palsu itu biasanya nggak menegur dosa-dosa ini. Karena kalau menegur begitu atau mengancam dalam arti yang benar, maksudnya menyampaikan firman Tuhan yang merupakan ancaman kalau orang Israel nggak dengar gitu. Nah, jadi kalau nabi palsu itu nggak mau ngomong begitu. Selalu yang menyenangkan telinga. Sama ya dalam kekristenan kalau kita melihat guru-guru palsu itu nggak pernah dia bicara hal-hal yang menyakitkan, nggak ini. Karena di akhir zaman itu di dalam kekristenan itu banyak orang sudah mencari guru-guru menurut keinginan telinganya. Pendeknya yang enak-enak lah ya. Seperti ini bilang. Umat Tuhan menyenangi
perkataan-perkataan yang palsu, ya. Nubuat-nubuat yang palsu yang pokoknya menyenangin telinga lah. Ini dosa juga, ya. Di pasal 6 ayat 13-14 ada lagi disebut juga ini mengenai nubuat palsu ini. Pasal 6 ayat 13-14, ya. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Dari dalam ibadah maksudnya di sini dikatakan baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Ayat 14, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Nah, jadi ini dosa-dosa yang sepanjang surat kitab Yeremia ini selalu terdengar dia. Sampai akhirnya karena orang Israel, keluarga Yehuda nggak mau dengar suara Tuhan, akhirnya jatuhlah penghakiman itu, ya. Sehingga kerajaan Yehuda dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi, dan itu Nebukadnezar itu bukan hanya menghancurkan bait suci, tapi juga rumah-rumah besar, temboknya juga. Ya, yang ditinggalkan itu oleh Raja Babel itu orang-orang miskin lah, ya, supaya suruh jadi peladang-peladang begitu, ya, petani-petani. Tapi yang orang besarnya semuanya diangkat, ya, dibawa. Ya. Nah, kita kembali menyoroti mengenai sunat ini. Ya, kita coba sekarang nanti membandingkan, ya. Dalam konteks perjanjian lama saja, Tuhan sudah menghendaki sunat itu jangan hanya ritualnya saja, tapi batinnya juga itu diperhatikan, ya. Itu konteks perjanjian lama. Apalagi nanti kita lihat perjanjian baru, ya. Bahkan dalam perjanjian baru tidak ada ibadah ritual dalam arti perjanjian seperti perjanjian lama, karena dalam ibadah perjanjian baru itu ibadahnya di dalam Yohanes dibilang dalam roh dan kebenaran. Artinya realita kebenaran itu reality, artinya bukan lagi simbol-simbol. Karena kalau yang sunat itu simbol, ya. Ini katakan sebelum kita baca dulu sebentar ini di Kolose 2 ayat 11, ya. Kolose 2 ayat 11, ya. Coba ini sunat, pengertian sunatnya itu, ya. Kolose 2 ayat 11, ya. Di dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan. Nah, ini ibadah perjanjian baru, ya. Ada sunat tapi tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Kristus. Saya ini pakai GLT, ya. Ya, GLT. Kalau pakai ini coba dulu kita lihat sebentar, ya. Sunat itu, ya. Kolose 2 ayat 11. Mari kita lihat dulu sebentar. Di sini dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dibilang ayat 17 ini, pasal Kolose 2 ayat 17 juga. Semuanya ini maksudnya ritual-ritual itu yang hari-hari memelihara hari Sabat, ya, sunat juga termasuk semuanya. Semuanya ini hanyalah bayangan, ya, karena ibadah dalam perjanjian baru itu tidak ibadah dalam bayangan lagi, tidak simbol lagi, tapi realita. Itulah dia kebenaran. Ibadah dalam realita, dalam kebenaran. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya, realitanya ialah Kristus. Itu makanya ibadah perjanjian baru itu adalah ibadah dalam Kristus. Christ in you, ibadah dalam batin. Kristus dalam batin yang adalah hidup kita, hayat kita. Kita jalanilah hayat itu hari lepas hari. Itulah ibadah. Ibadah itu menjalani hayat Kristus atau dipimpin, dihidupi, ditopang oleh hayat Kristus hari lepas hari. Entahkah kita sedang
makan, minum, atau pakaian, atau kita sedang bekerja sebagai ibu rumah tangga, atau di kantor, atau sedang berbisnis. Itu semuanya ibadah perjanjian baru itu bukan lagi ritual-ritual, tapi dia suatu ibadah gaya hidup sehari-hari. Gaya hidup yang dijalani atau ditopang oleh hayat Kristus itu. Karena realitanya Kristus dalam perjanjian baru itu, ya. Tetapi jangan salah. Dalam perjanjian lama juga bukan berarti orang-orang kudus dalam perjanjian lama itu adalah orang-orang yang hanya melakukan ritual aja. Oh, enggak gitu. Tetap Tuhan melihat batin seseorang. Nah, coba dulu kita baca dulu satu ayat yang bisa menjelaskan ini, ya. Dalam Timotius, ya, 1 Timotius 1 ayat 4 ini, ya. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Penata layanan ini berasal dari istilah Yunani oikonomia, yang artinya pengaturan kerumah tanggaan. Terjemahan dalam bahasa Inggris bisa dispensation, ada ekonomi, ada juga administration, ada management. Itu terjemahannya. Jadi Tuhan punya pengelolaan sendiri dalam rumah tangganya. Dan pengelolaan ini adanya dalam iman. Artinya dalam setiap zaman Tuhan tetap menuntut iman. Orang Israel yang ibadahnya ibadah ritual, katakanlah begitu, ya, potong domba, ya kan, bikin korban bakaran, korban sajian, puasa, sunat, dan sebagainya, itu merayakan hari raya. Tapi kalau itu tidak dilakukan dengan batin yang benar, tidak ada iman, nah, Tuhan tidak berkenan juga. Bahkan sebelum ritual, konteks perjanjian lama, bahkan konteks itu zaman Adam itu Tuhan sudah minta iman. Habel itu kenapa dia persembahannya berkenan di hadapan Tuhan, sementara Kain tidak? Jawabnya jelas di kitab Ibrani. Habel itu orang yang beriman, dan dengan imannya dia melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu memberikan persembahan. Bukan karena persembahan Habel itu kambing domba maka dia berkenan, enggak, karena dia mempersembahkan itu dengan iman. Itu satu. Dan yang kedua, memang perbuatannya baik juga. Habel seorang yang beriman. Lain dengan Kain. Kain ini sudah dia tidak baik perbuatannya, tidak ada lagi iman. Ya, itu makanya Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain. Jadi sekali lagi, ya, ibadah dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, tetap Tuhan minta iman, atau Tuhan tetap melihat batinnya orang itu. Roh Kudus pun sudah bekerja dalam konteks perjanjian lama, hanya tidak diberikan kepada semua umat Tuhan. Hanya raja-raja, imam-imam, nabi-nabi, atau orang-orang kudus tertentu lah yang mendapatkan roh itu. Mendapat kasih karunia, dia mendapatkan roh, dan dia bisa mengekspresikan iman. Orang pilihan Tuhan lah. Orang pilihan Tuhan dalam konteks perjanjian lama itu, dia dipenuhi roh juga, Roh Kudus bekerja juga. Tapi lain dengan roh yang setelah kematian kebangkitan Yesus ini. Karena di Injil Yohanes bilang roh itu belum turun, karena Yesus belum dimuliakan. Artinya Yesus belum mati, bangkit, naik ke surga di sebelah kanan Bapa, belum. Maka roh itu belum turun, karena dasar rohnya itu turun. Roh pemberi hayat itu, the Spirit of Christ itu dasarnya ketika Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, dia mengutus roh itu. Nah, roh Kristus itu turun atas semua yang disebut umat Tuhan dalam konteks perjanjian baru. Nah, makanya itu lebih lagi, konteks perjanjian baru itu ibadahnya betul-betul harus ibadah dalam batin, ibadah dalam roh dan kebenaran, bukan ritual lagi. Kalau ritual lagi itu kan, sekarang ini sudah tahu ya, kejatuhan dari gereja yang adalah organisme menjadi skala ribuan denominasi, yang akhirnya fokusnya ibadahnya menjadi ritual. Nah, ini contohnya ya. Saya masih ada waktu 10 menit ini ya. Coba dulu kita ambil contoh dulu ini.
Gereja mula-mula ibadahnya itu dalam roh dan kebenaran. Artinya mereka beribadah secara spontan hidup sehari-hari, ya. Mereka tidak melakukan ritual-ritual seperti yang saat ini dalam gedung denominasi ada ritual tertentu. Setiap organisasi beda ritual-ritualnya itu, ya, kredo-kredonya, ada program-programnya, Pak. Gereja mula-mula tidak melakukan itu. Saudara kalau baca itu sekali aja Kisah Para Rasul, udah langsung terasa lah itu, bahwa gereja mula-mula hidup dipimpin roh. Roh pemberi hayat itu yang paling berkuasa mengatur segala sesuatu. Orang memberi juga diatur oleh roh, digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Petrus atau Ananias yang datang ke Saulus juga itu karena ada perintah Roh Kudus. Filipus penginjil juga Roh Kudus juga. Paulus juga dalam pergerakan, bahkan Paulus pernah dilarang oleh Roh Kudus untuk jangan menginjil di daerah Asia. Jadi dia bergerak ke arah Eropa. Pada waktu itu kota pertama kalau nggak salah Filipi, ya. Filipi. Jadi udah jelas itu dari, bahkan Paulus ini menyebut dirinya tawanan roh. Aku nggak tahu apa yang di depan aku, tapi roh inilah yang akan menentukan bagaimana. Hanya yang Paulus tahu dari kota ke kota katanya aniaya atau penjara menanti aku. Tapi Paulus bilang, aku nggak peduli dengan hidupku. Yang penting aku menyelesaikan garis akhir. Jadi jelas kalau kita baca satu kali aja itu perjanjian Kisah Para Rasul itu, udah jelas kelihatan ibadah gereja mula-mula itu kayak apa. Pertemuannya tidak ada terlalu ritual apa, karena ya spontan, ya. Ada peraturan di 1 Korintus 12 itu, kalau bertemu masing-masing memberikan, ada yang nubuat, ada yang penafsiran nubuat, ya. Kalau ada bahasa roh yang harus ada yang menafsirkannya dan sebagainya. Memang ada sedikit aturan-aturan supaya jangan terjadi kekacauan, karena Roh Kudus itu roh ketertiban. Dulu nggak kacau balau begitu, ya. Nggak karu-karuan, loncat-loncat apa semuanya, bukan begitu, ya. Tapi kalau orang melihatlah dengan kacamata yang benar gitu, udah langsung tahu ibadah perjanjian lama, perjanjian baru itu, ibadah gereja mula-mula itu sama sekali tidak terlihat ritualnya seperti yang dalam denominasi ini, ya. Dalam dunia kekristenan, ibadahnya datang hari Minggu di gedung tertentu, melakukan hal-hal tertentu di sana, tergantung peraturan agamanya, agamawinya, peraturan organisasinya tergantung. Ada harus memberi perpuluhan, harus, bahkan ada yang bilang ngasih buah sulung seluruh gaji bulan Januari, dan banyaklah aturan-aturan yang harus dijalankan, ya. Tiap gedung, tiap aliran, tiap itu beda, tergantung pemimpinnya bagaimana dia mau mengatur ibadah. Jadi ibadah konteks perjanjian gereja mula-mula itu nggak dijalankan lagi sekarang. Sekarang ini ibadah, ya, kalau menurut saya sih campuran antara ibadah bentuk perjanjian lama, ya, campuran lah, juga bentuk perjanjian baru. Jadi tidak jelas itu campuran, ya. Karena keimamannya pun kalau dalam dunia kekristenan ini, itu yang di atas yang boleh bicara atau apa itu imam, ya, kalau Katolik, ya, dan ini umat. Kalau Protestan itu pendeta, ini jemaat. Ini keimamannya nggak kayak gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu semuanya imam, nggak ada pembelahan begitu, nggak ada, ya. Kalau dalam perjanjian lama, keimamannya keimaman Lewi, dan keimaman perjanjian baru itu keimaman menurut aturan Melkisedek, karena kita tahu Yesus itu menjadi imam besar dengan aturan Melkisedek, dengan hukum, bukan hukum Taurat. Kalau Melkisedek itu hukum hayat, ya. Sementara kita imam-imam yang lain juga dengan aturan Melkisedek, dan aturannya, hukumnya hukum roh. Kita mengikuti hukum hayat, hukum roh. Tapi kalau dalam dunia kekristenan tidak jelas nih, keimamannya ngikutin aturan Lewi atau tidak. Kalau ikutin aturan Lewi, hukumnya harus hukum Taurat. Ibadahnya, bentuknya harus dalam bait suci, ya, harus motong ini. Makanya jadi ini dalam kekristenan keimamannya nggak jelas ini. Lewi bukan aturan Lewi, aturan Melkisedek juga bukan. Karena kalau aturan Melkisedek, ya semuanya mengikuti pimpinan roh, semuanya imam-imam, nggak boleh membelah ini imam, ini umat, ini pendeta, ini jemaat, nggak boleh. Jadi makanya dalam kekristenan ini nggak jelas keimamannya.
Hukum yang berlaku juga tidak jelas. Yesus datang itu sebenarnya, masih ada waktu saya. Yesus datang ke dunia ini, dia bilang begini, aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat. Bukan. Tapi untuk menggenapinya. Karena sesuai dengan perjanjian, saudara kalau lihat perjanjian itu ya, ini ada di Yeremia kebetulan ini, Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang dibuat oleh Yesus itu dengan umat, dengan orang percaya itu perjanjiannya begini. Ayat 33, saya baca ini ya. Tetapi ini akan menjadi perjanjian aku ikat dengan keluarga Israel, perjanjian baru terutama untuk Israel dulu ya. Tapi karena Israel belum terima Yesus, ya udah. Dibawalah perjanjian baru itu melalui pelayanan Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Isi perjanjiannya begini. Aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka. Aku akan menuliskannya di dalam hati mereka. Nah, baru dikatakan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hukumnya itu batiniah, yaitu hukum Taurat yang ditulis oleh Roh di dalam batin umat percaya. Itulah hukumnya. Nah, ini contoh ya, waktu itu Yesus pernah di perempuan berzina itu, Yohanes 8 tuh kalau nggak salah tuh ceritanya. Jadi perempuan berzina ketangkap sama orang Farisi kan. Menurut hukum Taurat, khususnya hukum rajam, ini perempuan mestinya dirajam. Ya. Terus orang Farisi itu ini nanya sama Yesus, menurutmu bagaimana? Kalau menurut hukum Musa, ini perempuan mesti dirajam karena dia ketahuan kedapatan sedang berzina. Ya. Apa jawab Yesus itu ketika ditanya? Ini sebenarnya pertanyaan orang Farisi ngejebak. Orang Farisi ahli Taurat cuma ngejebak, kira-kira kamu tuh ikutin hukum Musa atau tidak, kira-kira begitu. Tahu Yesus itu dia menulis saja di bawah tanah. Gerakan ini apa artinya nih, Bapak Saudara? Gerakan ini artinya gini, aku menuliskan hukum rajam secara khusus ke dalam tanah umat Tuhan. Tuliskan ini. Karena Yesus kan datang, aku nggak merompak hukum rajam. Aku tidak melanggar hukum Taurat. Tapi aku menggenapinya. Caranya bagaimana? Dengan cara aku tulis ini. Maka Yesus gini aja kan. Nggak usah dikasih tahu apa yang ditulis itu, nulis apa. Karena setelah didesak Yesus, Rabi, bagaimana menurut kamu? Menurut engkau bagaimana? Yesus langsung jawab, inilah tafsirannya itu. Hukum rajam yang ditulis dalam batin, dalam ketanahan umat Tuhan itu, tafsirannya begini. Yang pertama, siapa yang tidak berdosa, itu yang pertama lempar batu kepada perempuan itu. Itu tafsirannya. Hukum rajam itu yang ditulis di dalam batin. Yang kedua, ya jelas tidak ada yang berani lempar perempuan itu dengan batu karena nggak ada seorang pun yang nggak berdosa kan. Nah, yang kedua, tafsirannya pengampunan. Ketika perempuan itu lihat tidak ada lagi orang Farisi, Yesus tanya, hai perempuan, gimana yang menuduh kamu? Tidak ada Tuhan katanya. Terus Yesus bilang, aku pun tidak melempari engkau. Sebenarnya Yesus yang punya hak itu kan, dia yang tidak berdosa kan, untuk melempar batu kepada perempuan itu. Tapi tafsiran kedua daripada hukum rajam itu adalah pengampunan. Yang ketiga, dengan peringatan, jangan berbuat dosa lagi. Inilah dia hukum roh. Hukum roh itu hukum Taurat yang ditulis di dalam batin. Sama perpuluhan buah sulung itu semuanya orang Yahudi bikin 613 aturan hukum itu. Ini perpuluhan buah sulung termasuk dalam donasi ke bait suci. Kalau buah sulung jelas di kitab Yakobus bilang itu adalah orang. Saya percaya perpuluhan ini juga orang tafsirannya. Atau barangkali warisan, karena orang Lewi kan yang berhak menerima 1/10 daripada tanah, hasil tanah ya. Dan tanah itu adalah warisan. Kita nggak bicara lebih jauh lagi lah itu. Yang penting hukum roh bukan sembarang main roh ikut-ikutin pimpinan roh gak karu-karuan, bukan. Hukum roh itu adalah hukum Taurat yang ditulis di dalam batin orang percaya. Itulah dia ibadahnya umat Tuhan saat ini. Khususnya umat pilihan Tuhan lah.
Karena dalam kekristenan kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipanggil ini biasanya ya dia melakukan ritual-ritual aja sesuai dengan pemimpinnya. Karena pemimpinnya itulah yang dia dengarkan, ya. Makanya kalau dalam kekristenan bisa marah itu kalau Yesus dikritik barangkali diam aja. Tapi kalau pemimpinnya atau pendetanya itu bisa marah mereka. Kenapa? Karena itu yang didengarkannya. Itulah katakannya, itulah Tuhannya lah kayak gitu. Enggak dituhankan terlalu, enggak begitu. Ya. Jadi kesimpulannya lah dulu, ya. Bagaimana ini? Ibadah dalam perjanjian lama aja suara kenabian itu sudah menuntut ibadah itu jangan hanya ritual saja. Sunat jangan itu aja. Tapi juga harus sunatlah, dikatakan sini sunat hatimu. Jadi haruslah batiniah juga. Apalagi dalam perjanjian baru, ibadahnya itu batiniah banget. Ibadah dalam roh dan kebenaran, artinya mengikuti pimpinan roh, mengikuti hukum roh. Hukum roh ini adalah hukum Taurat yang digenapi, ditulis oleh Roh Kudus dalam batin. Haleluya.